Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali pemahaman saya mengenai dua pokok materi. Yang pertama mengenai materi kelompok saya, yaitu enzim amilase dan lipase dalam industri. Ya, di mana enzim ini merupakan suatu kelompok daripada protein, di mana dia mampu bertugas dalam menjalankan atau bahkan mengatur segala perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi reaksi, ataupun proses kimia yang berlangsung atau yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Hal ini dikarenakan adanya suatu enzim yang bersifat sebagai katalisator, di mana maksud daripada katalisator ini merupakan segala zat-zat yang dapat mempercepat reaksi, akan tetapi tidak ikut bereaksi dalam reaksi tersebut. Ya, enzim amilase dalam industri, di mana enzim amilase ini merupakan suatu enzim yang dimanfaatkan dalam memecah atau menghidrolisis suatu amilum atau pati menjadi molekul-molekul gula yang lebih sederhana, yaitu seperti glukosa. Salah satu penerapannya dalam industri pangan, di mana industri pangan ini dia dengan memanfaatkan enzim amilase yang secara alami ada dalam bahan pangan itu sendiri, atau biasa disebut sebagai enzim endogenus, dan yang kedua dengan menambahkan enzim dari luar ke dalam bahan pangan tersebut, atau disebut sebagai enzim eksogenus. Ya, di mana enzim endogenus ini dia dapat dihasilkan dari bahan pangan itu sendiri, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau bahkan mikroorganisme lainnya. Sedangkan kalau enzim eksogenus ini dia merupakan suatu enzim yang sudah diproduksi secara komersial, di mana dia khusus digunakan dalam proses pengolahan pangan tersebut. Ya, yang kedua, enzim lipase dalam industri, di mana enzim lipase ini merupakan suatu enzim yang dapat digunakan dalam menghidrolisis suatu lemak. Salah satu aplikasi penerapannya itu dalam industri penyamakan kulit, di mana si penyamak ini dia akan menggunakan enzim lipase yang berasal dari bakteri. Ini dilakukan pada proses degradasi yang terjadi pada industri penyamakan kulit tersebut, di mana proses degradasi ini dia memiliki tujuan dalam menghambat atau dalam menghilangkan lemak yang terdapat pada kulit tersebut. Ya, masuk ke pembahasan materi kedua mengenai antibiotik. Ya, di mana antibiotik ini merupakan suatu senyawa yang dihasilkan atau bahkan diproduksi dari suatu mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam menghambat atau bahkan membunuh mikroorganisme lainnya. Yang dimana penggunaan antibiotik ini sangat diperhatikan oleh para tenaga kesehatan, khususnya para apoteker, ketika antibiotik ini digunakan oleh para orang awam atau orang yang tidak mengetahui bagaimana sih aturan yang tepat dalam penggunaan antibiotik ini. Karena ketika antibiotik tidak digunakan sesuai dengan aturannya atau bahkan tidak dikonsumsi sampai habis, dikarenakan kita merasa bahwa penyakit kita sudah sembuh, ini nantinya akan mengakibatkan suatu dampak negatif atau biasa dikenal dalam istilah resistensi, keadaan resistensi, di mana keadaan ini merupakan suatu keadaan di mana bakteri yang akan kita hambat atau kita bunuh pertumbuhannya itu menggunakan antibiotik sudah menciptakan kekebalan tubuhnya tersendiri, sehingga dia sudah mampu melawan si antibiotik ini, sehingga si antibiotik sudah tidak mampu lagi bekerja secara optimal dalam membunuh si bakteri tersebut. Ya, di mana berdasarkan aktivitasnya, antibiotik ini dia dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah antibiotik spektrum luas, di mana antibiotik ini dia dimanfaatkan dalam membunuh atau bahkan menghambat suatu bakteri, baik dari golongan bakteri gram positif atau bahkan gram negatif. Contoh obatnya itu adalah obat ampicillin. Sedangkan yang kedua adalah antibiotik spektrum sempit, di mana dia cara kerjanya lebih spesifik atau lebih khusus daripada yang spektrum luas tadi, di mana dia hanya mampu menghambat satu jenis organisme saja yang menyebabkan suatu penyakit. Contoh obatnya itu adalah obat penisilin. Ya, di mana dalam tenaga kesehatan atau dalam bidang kesehatan, salah satu aplikasi penerapannya itu dalam terapi profilaksis, di mana terapi profilaksis ini digunakannya antibiotik untuk mencegah terjadinya suatu infeksi akibat operasi, di mana penggunaan antibiotik ini diberikan pada saat sebelum, saat operasi, dan bahkan ketika 24 jam setelah operasi atau pasca operasi. Dan ini hanya diberikan pada kasus atau pada keadaan klinis yang dimana tidak ditemukan adanya tanda-tanda terjadi infeksi. Dan ini bertujuan, atau pemberian antibiotik ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi akibat luka operasi. Ya, sekian review pemahaman singkat saya mengenai dua pokok materi tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.